Perpejuang Siswa dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita diskusikan bersama. Ada 4 soal yang sudah saya tulis di papan, dan 4 soal ini saya ambil dari bukunya Longman, bukunya TOEFL Longman. Anda bisa cari, dan nanti kita langsung diskusikan bagaimana cara mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, Anda bisa tulis terlebih dahulu. Setelah Anda tulis, Anda bisa kerjakan. Setelah Anda kerjakan, Anda bisa tonton pembahasannya. Oke, dan saya pastikan Anda sudah menulis dan sudah mengerjakan. Mari kita diskusikan bersama. Soal nomor 20. Each number on the Richter scale represent a tenfold increase in the amplitude of wave of ground motion recorded during an earthquake. Oke. Soal nomor 20 ini sangat mudah. Kenapa saya mengatakan sangat mudah? Karena Anda sudah tahu ilmunya. Sulit itu ketika Anda tidak tahu ilmunya. Sebenarnya sangat mudah. Oke, coba kita analisis. Each number on the Richter scale. Lah, di sini subjeknya apa? Ingat, sepanjang apapun subjeknya, itu yang ditekankan adalah sebelum preposition. Nah, di sini subjeknya adalah each number. Ini adalah subjeknya. On the Richter scale, ini ada preposition. Ada preposition yang diikuti dengan noun. Ini noun ya. Berarti ini adalah adverb. Verbnya adalah represent. Ini verbnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah, ingat ya, each, every, one. Ini Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol halaman 105. Di situ ada one. Ada apa? Saya tulis sini ya. One, each, every. Oke. Ada one, each, every. Ini harus diikuti dengan singular. Oke. Jadi one, each, every harus diikuti singular. Jadi every student, each student. Tidak boleh every students, each students. Salah. Harus diikuti apa? Singular. Singular itu apa, sir? Singular itu adalah tunggal. Oke. Tapi kalau sudah both. Nah, di situ ada both. Two, a couple of, a few, several, many, a number of, itu harus diikuti dengan kata benda jamak. Lah, di sini kata each number, each, one, every harus diikuti singular. Each number ini adalah singular, berarti A nggak masalah, berarti A benar. Lah, each number itu kan harus diikuti singular. Ketika diikuti singular, berarti ini kata gantinya adalah bisa it ya. Karena diikuti dengan singular berarti kata gantinya adalah it. Lah, dipisah dengan preposition, Anda harus tahu juga pola-pola yang ada dalam TOEFL. Di situ pola-polanya banyak sekali ya. Anda harus tahu bahwasanya polanya ada kalanya. Sebentar. Nah, di sini Anda bisa buka di chapter 14. Anda buka di chapter 14, itu babnya adalah subject verb agreement. Jadi subject verb agreement. Polanya ada kalanya adalah subject, verb, object, adverb. Yang kedua, polanya adalah subject apa? Adverb, verb, object. Ada kalanya adalah subject, apositif, verb, plus object. Lah, polanya banyak sekali.
Seperti ini. Nah, kebetulan yang nomor 20, soal nomor 20 ini polanya adalah subject, adverb, verb ya. Each number di situ sebagai subjeknya. On the Richter scale itu adalah sebagai adverbnya. Kenapa kok ngerti adverb? Karena di situ ada preposition diikuti dengan noun jadinya adverb, dan verbnya adalah represent. Lah, yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang B. Kenapa yang B yang salah? Karena di sini tensesnya adalah simple present. Simple present. Karena di sini kata gantinya adalah singular, yaitu it, maka di sini representnya harus dikasih s. Represents. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memahamkan Anda. Terus soal nomor 21 ya. Lake Tahoe, located on the eastern edge of the Sierra Nevada Range. Lah, di sini ada Lake Tahoe, ini adalah sebagai subjeknya. Lah, di sini ada koma. Apabila koma itu di tengah kalimat, itu disebut dengan apositif. Dan apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Jadi apositif itu adalah keterangan tambahan yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan kepada subjek. Itu di chapter 15, di bab 15, di situ ada be careful with apositive. Apositif itu adalah keterangan tambahan. Apositif adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Lah, di sini ini adalah located on the eastern edge bla 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 sampai koma ini adalah untuk memberikan informasi tambahan untuk Lake Tahoe ya. Jadi yang terletak itu which is-nya dibuang. Apositif nanti berupa adjective clause. Anda harus tahu ini adalah apositif yang sudah mengalami teknik disebut dengan teknik reducing, teknik pembuangan. Which is-nya dibuang jadi located. Jadi located sampai range di sini ini adalah apositif. Apositif itu apa? Apositif keterangan tambahan untuk memberikan informasi tambahan kepada Lake Tahoe. Verbnya yang mana, sir? Verbnya adalah is, fit. Ini verbnya. Nah, Anda harus tahu subjeknya mana, verbnya mana dulu. Ketika sudah tahu subjeknya, verbnya mana, Anda bisa mengetahui bahwasanya subjek sama verbnya ini adalah agree atau tidak. Lah, Lake Tahoe ini kan kata gantinya adalah it. Makanya di sini pakai is. Yang salah yang mana, sir? Yang salah adalah yang C. Pertanyaannya, kenapa yang C yang salah, sir? Anda harus tahu ini adalah to be. Kalau kita harus tahu to be itu kalau kalimatnya kalimat aktif, ya, kalimatnya kalimat aktif. Ini to be-nya harus diikuti dengan verb ing. Tapi kalau kalimatnya adalah bentuk kalimat pasif, to be harus diikuti dengan verb 3. Lah, tidak boleh to be diikuti dengan verb 1. Ini salah. Fit ini kan verb 1. Fit, fat. Nah, kalau di sini fit ini artinya fit itu bisa memberi makan. Tapi kalau di konteks ini berarti mengaliri ya, bisa mengaliri ya, mengaliri. Jadi mengaliri. Jadi bisa memberi makan atau mengaliri, tergantung konteks dari bacaan tersebut. Lah, di sini ini adalah is verb 1, ini salah. Kenapa salah? Karena ini kan dialiri ya, bentuknya kalimat pasif. Berarti harusnya is fat. Bentuk ketiga ya, jadi is fat. Anda harus banyak menghafalkan irregular verb. Oke, jadi Anda harus tahu banyak irregular verb. Salah satu teknik yang saya ajarkan
untuk menghafalkan irregular verb itu adalah dengan menggunakan rap. Nah, bagaimana, Sir? Karena kalau kita hanya menggunakan go, when, gone, do, did, done, itu ternyata kurang asik gitu. Kenapa kurang asik? Karena kurang cepat untuk menghafalkan. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol yang ini sedang pre-order, ini diajarkan dengan pakai rap. The microphone I take to taken, you shake, shook, shaken, wake, woke, woken to the style I'm creating, think, thought, thought, seek, thought, thought, listen to the lesson that I teach, thought, don't sleep, slap, slap, I creep, crap, crap, I sneak, snuck, snuck up, you lip, lap, lap, I keep, cap, cap, having fun, I'm never beaten, I win, won, do, did, done, begin, begun, shoot, shot, no I don't own a gun. Shoot, shot, menembak itu shoot, shot, do, did, done, begin, begun, shoot, shot, no I don't own a gun, I lead, let. Jadi lead, let, bentuk keduanya let, bentuk ketiganya let. Nah, itu diajarkan di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita lanjutkan. Ini sudah paham ya. Jadi di sini verbnya adalah apa? Is fit. Is fit ini verbnya. Yang salah adalah fitnya. Kenapa? Karena di sini is ini harus diikuti verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif. Dan di kalimat pasif itu hanya 8 tenses saja. Hanya berapa? 8 tenses saja. Yang digunakan untuk kalimat pasif itu hanya 8 tenses saja. Jadi tidak semua tenses, 16 tenses bisa dipasifkan. Pertanyaannya, apa yang bisa dipasifkan? Tenses apa yang bisa dipasifkan? Yang pertama adalah simple present. Yang pertama apa? Simple present. Yang kedua adalah present continuous. Yang kedua apa? Present continuous. Yang ketiga adalah present perfect. Yang ketiga apa? Present perfect. Yang keempat adalah simple past. Ya, present perfect continuous tidak bisa dipasifkan. Oke. Yang keenam adalah past continuous. Yang keenam apa? Past continuous. Yang ketujuh adalah past perfect. Yang ketujuh past perfect. Terus yang keenam past perfect, yang ketujuh adalah simple future. Dan past perfect continuous tidak bisa dipasifkan. Dan yang terakhir yang nomor 8 adalah future perfect. Jadi future perfect. Jadi apa saja? Simple present, present continuous, present perfect. Present perfect continuous tidak bisa dipasifkan yang nomor 4. Terus simple past, past continuous, past perfect. Simple future, future perfect. 8 tenses yang bisa dipasifkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pasif berarti to be atau is verb 3, is fact. Nah. Kemudian soal nomor 22, established in 1787. Jadi kalau bacanya tanggal seperti ini, bacanya 22 ya. 1789, established in 1789 and operated by the Jesuit. Nah, di sini ada kata and. Ini adalah ini verb 3. Ini juga verb 3. Ini ada komanya. Ini bukan tanpa maksud ya. Ini bukan tanpa maksud. Anda harus tahu. Ini adalah soal klausa. Ini sebenarnya ada di sini. Ini adalah time clause. Ini disebut dengan apa? Time clause. Ini ada kata yang dibuang di sini. Yang dibuang adalah apa? Konektor, subjek. Konektor, subjek. Yang dibuang ada konektor, subjek sama to be-nya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada kata yang dibuang, yaitu konektor, subjek, sama to be-nya. Lah, di sini ini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Disebut dengan teknik apa? Teknik reducing. Anda bisa lihat di chapter 28. Ini termasuk kompleks sentence. Babnya adalah adverbial clause. Jadi babnya apa? Adverbial clause. Sudah di chapter 28, babnya adalah adverbial clause yang sudah mengalami peringkasan. Nah,
teknik peringkasan dalam adverbial clause itu bisa dilakukan dengan teknik yang pertama, abridgment. Yang pertama apa? Abridgment. Abridgment itu yang dibuang hanyalah subjek sama auxiliary-nya saja. Nah, terus yang kedua adalah teknik reducing. Jadi teknik reducing itu yang dibuang adalah konektor, subjek, sama to be-nya. Ini disebut dengan teknik disebut dengan reducing. Lah, ketika dibuang atau dilakukan teknik reducing, pembuangan ini ya, yang Anda harus tahu, apabila kalimat itu adalah kalimat aktif, maka di sini langsung di verb ingkan. Dan ketika ada kata n paralel ini juga harus di verb ingkan. Ini disebut dengan teknik reducing. Tapi kalau kalimatnya itu adalah bentuk kalimat pasif, maka harus langsung di verb trikan. Lah, ini kan didirikan. Nah, kan bukan mendirikan tapi didirikan. Didirikan maksudnya ini syaratnya apa, Sir? Untuk melakukan teknik yang disebut dengan reducing ini, perlu Bapak Ibu ketahui, syaratnya adalah subjeknya harus sama. Jadi di sini subjeknya harus sama. Subjeknya apa? Georgetown University. Ini adalah Georgetown University. Berarti di sini subjeknya sama. Karena subjeknya sama, boleh dibuang dengan teknik reducing. Lah, kalau ini adalah bentuk kalimat pasif, langsung di verb trikan. Jadi didirikan pada tahun 1789 dan dioperasikan oleh the Jesuit. Nah, ini terus ini berarti bla 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 sampai ini adalah anak kalimat. Tekniknya apa disebut dengan teknik yang disebut dengan apa? Teknik dengan reducing yang berupa apa? Adverbial clause. Adverbial clause. Ingat, adverbial clause berada di depan, maka harus ada komanya. Jadi adverbial clause yang berada di depan harus ada komanya. Lah, kemudian induk kalimat, nah ini kan anak kalimat nih. Induk kalimatnya adalah Georgetown University. Lah, ini polanya bagaimana? Georgetown University adalah sebagai subjek. Lah, in Washington DC ini adalah adverb. Polanya berarti subjek, adverb, verb. Nah, verbnya adalah apa? Is-nya. Verbnya adalah is-nya. Ini verbnya. Karena verbnya adalah is, maka is ini disebut dengan linking verb. Disebut dengan apa? Linking verb. Apa linking verb itu? Linking verb itu adalah verb yang berfungsi untuk link. Link itu apa? Menghubungkan. Menghubungkan siapa? Antara subjek dengan komplement. Lah, komplementnya berupa apa? Nah, di sini komplement itu ada 3. Yang pertama adalah noun, adjective, adverb. Lah, the older Roman Catholic institution, lah di sini adalah nounnya. Noun. Di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang B. Kenapa yang B yang salah? Karena ini adalah bentuk superlatif. Ini adalah bentuk superlatif. Ya. Jadi tertua di institusi Katolik Roman. Nah, jadi tertua atau paling tua. Ini adalah superlatif. Anda bisa buka atau belajar di bab The Comparison of Adjective, tingkat perbandingan kata sifat, itu di bab 20, The Comparison of Adjective. Di situ ada tiga materi. Yang pertama adalah positive degree, comparative degree, dan yang terakhir adalah superlative degree. Lah, superlative degree ini minimal untuk membandingkan 3, yang artinya ter. Contoh, Wahid adalah murid tercerdas di antara teman-temannya. Jadi untuk membandingkan 3 itu harus pakai superlatif. Kalau komparatif itu untuk membandingkan 2. Nah, di sini yang salah yang B. Harusnya apa? Ini harusnya adalah the oldest, tertua.
Jadi institusi Katolik di Roman tertua, tertua. Jadi di situ ya. Jadi babnya adalah superlatif. Bisa dipahami ya. Semoga bisa memahami. Penjelasannya agak panjang sedikit. Kenapa? Karena memang penjelasannya seperti itu. Dan Anda harus, kalau sudah tes TOEFL, Anda harus menguasai semuanya. Jadi tidak bisa Anda hanya mengandalkan tenses dan banyak mengeluh. Sudah hanya mengandalkan tenses saja belum menguasai, plus ditambah banyak mengeluh dan banyak protes. Jangan banyak protes. Persiapkan dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Pusing berarti tandanya naik tingkat. Artikan positif aja. Oke, bisa dipahami ya. Soal terakhir, yang nomor 23. The surface of the planet Venus is almost completely hid by the thick cloud that shroud it. Nah, di sini gampang, sudah langsung bisa ditebak ini. Nah, ini jawabannya jelas yang B. Kenapa yang B yang salah? The surface of planet Venus, ini kan subjeknya panjang nih. Oke, subjeknya panjang ini. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition surface. Ini berarti kata gantinya adalah it. Surface, permukaan, ya toh. Lah, di sini verbnya adalah is. Lah, ternyata dipisah almost completely. Ini semuanya adalah adverb. Lah, di sini is, di sini saya kasih penjelasan tadi. Is ini to be harus ketemu dengan verb in kalau aktif, ya toh. Verb 3 kalau pasif. Dan di sini harusnya ini kan bentuknya kan kata gantinya kan it. Berarti kalimatnya bentuk kalimat apa? Pasif. Harusnya di sini harusnya verb 3. Harusnya adalah hidden karena bentuk pasif. Tanda pasifnya bagaimana? Tanda pasifnya adalah di sini subjeknya adalah benda, Jadi ingat, kalau subjeknya benda itu mesti kalimatnya pasif. Jadi kalau subjeknya benda, maka mesti kalimatnya pasif. Contoh, bola itu menendang atau ditendang? Bola itu ditendang. Lantai itu menyapu atau disapu? Lantai itu disapu. Baju itu mencuci atau dicuci? Dicuci. Apabila subjeknya benda, kebanyakan itu adalah kalimat pasif. Kemudian di sini didukung dengan tambahi by, oleh. Berarti yang salah jelas yang B. Itu. Maka dari itu biasanya memang TOEFL itu sudah untuk menguji kemampuan Anda dalam bahasa Inggris. Maka saran saya Anda harus memiliki kemampuan yang komprehensif. Semua materi yang dalam bahasa Inggris Anda harus kuasai. Dan semua itu sudah saya tulis di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa pelajari. Di sini juga dilengkapi dengan video e-course. Video e-course-nya sekitar 200 lebih ini, 200 video lebih. Ada materinya, soalnya plus pembahasan soalnya. Di samping Anda belajar konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa dukung dengan belajar kosakatanya. Kosakatanya untuk memperbanyak kosakata Anda bisa belajar di vocabulary TOEFL dari nol. Jadi Anda harus hafalkan minimal 500 verb pertama. 500 verb dasar yang harus Anda kuasai ketika Anda ingin ngomong bahasa Inggris, pengen mengerti kosakata dalam bahasa Inggris, ada 500 verb yang harus Anda kuasai. Anda bisa belajar di vocabulary TOEFL dari nol. Dan yang selanjutnya Anda bisa juga belajar listening TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan pola-pola yang ada dalam listening. Kenapa harus belajar polanya? Bisa bahasa Inggris toh tidak cukup. Anda harus tahu pola-polanya, strategi-strategi untuk mengerjakannya bagaimana. Anda bisa belajar listening TOEFL dari nol. Dan buku terbaru saya ini masih proses pre-order. Dan proses pre-order ini adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini proses pre-order. Jadi buku ini akan mengajarkan Anda belajar bahasa Inggris dari nol. Bagaimana cara menggabungkan tata bahasa, kosakata plus percakapan dalam satu waktu. Karena pengalaman yang saya amati dan saya alami adalah kebanyakan orang itu kalau sudah belajar grammar, mereka itu fokus menjadi grammarian.
tidak peduli dengan speaking. Tapi sebaliknya, orang kalau sudah belajar speaking, yang penting ngomong, nggak peduli salah atau benar. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena orang melihat Anda berpendidikan atau tidak itu dari struktur kalimat. Struktur kalimatmu amburadul, bisa jadi kamu tidak berpendidikan. Maka dari terobosan itu saya buat terobosan bagaimana Anda bisa ngomong dengan benar dan tepat sesuai dengan kaidah, plus Anda bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Itu bagaimana sudah saya tulis di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi nanti di YouTube saya nanti ada 3, sementara ada 3. Satu adalah pembahasan structure and written expression, yang kedua adalah belajar listening, yang ketiga adalah belajar bahasa Inggris dari nol. Semoga video-video ini bisa membantu Anda. Jika Anda ingin memesan buku, Anda bisa pesan sekarang juga, gak usah nunggu-nunggu besok, mumpung masih hangat, masih semangat. Dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.